Setelah berhasil menangkap mafia judi dan pencucian uang para koruptor, Ken memilih beristirahat dengan menikmati liburan dan reuni bersama teman lamanya bernama Victor. Sana Ken diberikan kejutan dengan kedatangan murid dia yang bernama Lau. Pada awalnya Ken merasa senang, tapi Ken memarahi Lau karena Lau telah menyia-nyiakan pekerjaan yang dulu diperjuangkan oleh Ken. Michael Neludai si wapcindaya, what's Kim Julia? Victor mencoba menjelaskan bahwa kedatangan Lau untuk memberitahu Ken bahwa para pembunuh dari perusahaan DOA lagi mengincarnya karena Ken berhasil menangkap petinggi mereka. Dari sana Victor menenangkan Ken dengan mengajaknya minum sambil menenang masa lalu. Dan inilah From Vegas to Macau 2. Beberapa saat kemudian, Victor diberitahu oleh anak bungsunya bahwa kakaknya lagi bermain mahjong dengan taruhan jika kalah harus membuka pakaian. Waduh, mendengar itu tentu aja sang dewa judi Ken ingin bergabung karena udah lama gak berjudi. Gak lama Ken menggantikan anak Victor yang cantik mencinit Amburahoy, lalu mulai meningkatkan taruhan. Gak hanya buka baju aja, tapi jika kalah Ken akan membayar dengan jumlah besar, sedangkan jika menang Ken akan menyumbangkannya. Tentu aja para preman sangat tertarik dan permainan pun dimulai. Para pemain mulai tersenyum senang karena kartu mereka bagus dan kemungkinan bisa mengalahkan Ken. Wah, belum tahu mereka. Ternyata dari kejauhan ada seorang wanita mencoba memberitahu kartu apa aja yang dimiliki Ken. Para pemain hampir merasa senang karena bisa mengalahkan Ken. Tapi ternyata bukan dewa judi namanya jika sampai kalah dalam berjudi. Kemudian Ken kembali bersantai bersama Victor sambil menceritakan masa lalu. Melihat kedekatan Lau dan putrinya yang bernama Wei, Ken teringat dengan sang mantan pacar yang dulu sangat dekat tapi sangat disayangkan gagal menikah. Saat lagi asik ngobrol dari kejauhan, gas ngajak Ken melihat sang mantan pacar bernama Mocho. Tapi kemudian Ken, Victor, Luo langsung mengambil posisi melawan orang-orang itu dan bisa dipastikan mereka adalah orang suruhan perusahaan DOA. Di waktu yang sama salah satu petinggi perusahaan DOA bernama Chang Jing memantau Ken dan tentu ingin membalaskan dendam atas ditangkapnya Ko. Diketahui Ko adalah salah satu petinggi perusahaan DOA yang bergerak dalam bisnis pencucian uang dan juga mafia judi. Ko telah Ken tangkap di film sebelumnya dan kini para antek-antek Ko datang untuk membalaskan dendam. 对不起，苍井女士，这次行动失败了。商业角度。Pada keesokan hari, Ken dihampiri oleh Interpol, lalu seorang petinggi bernama Jin memberitahu Ken bahwa Luo juga merupakan anggota Interpol. Luo mengajak Ken bergabung menghadapi perusahaan pencucian uang koruptor terbesar yang gak lain DOA. Berbeda seperti sebelumnya, kali ini Ken tegas menolak karena dulu aja hampir terbunuh. Luo mencoba meyakinkan Ken, tapi Ken sama sekali gak memperdulikan. Beberapa saat kemudian Ken kembali berkumpul bersama Victor lalu menceritakan bahwa liburannya terganggu karena bisa-bisanya diajak kerjasama lagi oleh Interpol. Victor mencoba membujuk Ken agar menerima tawaran dari Interpol untuk membasmi penjahat dan tentunya menangkap Chang Jing. Victor kemudian memberikan Ken sebuah flash disk yang sebelumnya dia terima dari Luo agar Ken memikirkan kembali tawaran tersebut. Ken segera mengecek isi flash disk menggunakan sebuah robot asisten yang agak nggak ada otak. Lah, emang iya kan robot yang nggak ada otak? Gimana sih lu? Lah, ngobrol sendiri. Flash disk tersebut ternyata berisi video ajakan Luo agar Ken bisa ikut membantu. Luo melakukan semua itu karena sangat hormat dan mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Ken. Luo memberitahu bahwa besok dia bersama Interpol akan pergi ke Bangkok, Thailand untuk menangkap Chang Jing dan seorang akuntan perusahaan DOA bernama Xiaoma. Di akhir video Luo berterima kasih dan menyebutkan sebagai ayah, dan dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Luo merupakan anak angkat Ken. Mendengar semua itu, Ken gak kuat menahan rasa sedih.
Akhirnya Luo dan para Interpol telah berada di Bangkok dan langsung melakukan pencarian terhadap Chang Jing dan Sioma, tapi mereka sangat kebingungan karena Chang Jing dan lokasi perusahaan BOA sulit ditemukan. Demi memancing Chang Jing keluar, mereka akan mencoba menangkap Sioma yang ternyata telah menggelapkan uang perusahaan BOA sebesar 1,5 miliar dolar atau sekitar 24 triliun rupiah. Wow! Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Sioma yang tengah menginap di hotel dekat pemukiman padat penduduk di Bangkok. Semua itu Sioma lakukan untuk bersembunyi dari kejaran anak buah Chang Jing karena menjadi buronan. Sioma bersama sang putri terus berpindah-pindah tempat agar bisa aman. Gak lama Sioma menghubungi kerabatnya, tapi tanpa disadari anak buah Chang Jing mendengar percakapan mereka dan berhasil menemukan lokasi Sioma. Sioma langsung sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi pada kerabatnya itu dan tanpa pikir panjang segera mengajak sang putri keluar. Kali ini Sioma memilih melawan anak buah Chang Jing dengan memberi beberapa peralatan dan meminta salah satu penghuni hotel untuk berpenampilan seperti dirinya. Sementara itu anak buah Chang Jing mulai masuk ke dalam hotel tempat Sioma menginap. Di sana orang kepercayaan Chang Jing menyadari ada anak buahnya yang berkhianat karena ketahuan mengirimkan lokasi Sioma kepada Interpol. Di sisi lain Sioma menyadari bahwa dia harus segera menyiapkan jebakan untuk menghalau mereka. Dia pun mulai memanaskan tabung gas LPG dan memasukkannya ke dalam microwave. Setelah semuanya siap dan tinggal menunggu meledak, Sioma bersama sang putri bersembunyi di kamar mandi dan kemudian Sioma menjalankan rencana dengan sangat baik karena orang yang disuruhnya berhasil mengelabui anak buah Chang Jing. Setelah semuanya aman, Sioma bersama sang putri memutuskan pindah hotel. Tapi baru aja keluar, Sioma langsung dihadang oleh Interpol. Dari sana Sioma dibawa ke markas Interpol untuk diinterogasi oleh Luo agar memberitahu di mana keberadaan Chang Jing. Baru aja mendapat beberapa pertanyaan, tiba-tiba Sioma mendadak seperti orang keracunan. Lebih ke kayak orang epilepsi sih. Tapi Luo sama sekali gak panik dan akhirnya membongkar aksi Sioma karena itu semua hanya pura-pura. Sementara dari dalam pesawat, Chang Jing mengirimkan drone mata-mata untuk terus memantau para Interpol dan juga Sioma. Tapi karena banyak yang berjaga, drone tersebut hanya bisa memantau dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, Sioma menceritakan pada Interpol bahwa perusahaan BOA telah membeli persenjataan militer untuk melawan semua pihak yang mencoba menghentikan mereka. Sioma juga memberitahu bahwa 3 jam lagi pasukan pemburu bayaran dari perusahaan BOA akan segera menyerang. Dan benar aja, 3 jam kemudian pasukan yang disebutkan Sioma terlihat mendekati markas Interpol dan dalam waktu yang sekejap mereka berhasil menghabisi para penjaga. Pasukan itu membombardir tempat tersebut dan menyerang dengan sangat brutal. Para Interpolos bisa mungkin melakukan perlawanan dan berusaha kabur melalui jalur bawah tanah. Tapi aksi mereka ketahuan karena pasukan pembunuh terus menyerang hingga membuat Luo mengambil persenjataan untuk menyerang balik. Di tengah situasi yang menegangkan, Sioma dan putrinya lari dari kawalan Luo dan mencoba kabur. Di tengah-tengah aksi baku tembak antara Interpol dan pasukan pembunuh bayaran, tiba-tiba anak Sioma melemparkan sesuatu pada mereka.
Saat para Interpol mulai kewalahan secara mengejutkan, orang yang mereka tunggu-tunggu yaitu Ken datang dan menghabisi musuh. Nah, ini dia. Ken memberikan senjata pada Luo dan bekerja sama menghabisi musuh. Mereka sempat kewalahan, tapi dengan memanfaatkan chip kamera yang dipasang di jari, Ken berhasil mengetahui posisi musuh dan dengan cepat memerintahkan Luo untuk menghabisinya. Zizim, punca. Yuk, beberapa saat kemudian situasi semakin memburuk karena mereka semua saling menodongkan senjata. Akhirnya Sioma akan menyerahkan diri asalkan pasukan pembunuh itu membiarkan para Interpol pergi. Tapi ternyata Sioma udah memasang bom dan tiba-tiba... Setelah itu Ken dan Luo membawa Sioma dan putrinya istirahat di sebuah rumah makan sambil menunggu situasi aman. Kemudian Sioma izin pergi ke belakang dan akan segera kembali. Luo sempat menghadang tapi Ken membiarkannya pergi karena berpikir gak mungkin Sioma kabur. Try. Secara mengejutkan, putri Sioma berteriak bahwa Ken, Luo, dan para Interpol adalah penculik. Wah! Sontak para pengunjung di sana langsung bersiap akan mengeroyok mereka. Di tengah keributan, Ken melihat Sioma bersama putrinya kabur dan dengan cepat Ken langsung mengejar hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Di tengah perjalanan, Ken mengalami kendala karena perahu yang dia miliki, mesinnya malah mati. Setelah terus dicoba, beruntung perahu itu bisa kembali hidup dan Ken kembali mengejar Sioma. Dari kejauhan, Ken melihat perahu yang dinaiki Sioma udah kosong dan Ken menanyakan kepada yang menantar. Tapi Ken harus membayar karena di zaman sekarang gak ada yang gratis. Benar lagi. Dari sana Ken terus mencari Sioma dan gak butuh waktu lama dia berhasil menemukan Sioma yang ternyata bersembunyi di tengah sungai. Ken segera membawa Sioma ke darat tapi mereka malah dikelilingi oleh buaya. Waduh. Ken berpikir dengan sebuah ide yaitu memasukkan setengah kepala ke air agar buaya berpikir bahwa mereka adalah buaya juga. Di tengah-tengah itu Sioma malah kentut dan membuat Ken tersedak karena mencium bau semerbak. Dikarenakan buaya terus mendekat secara tiba-tiba, anak Sioma berteriak kencang dan kemudian... Dari sana Sioma, putrinya, dan Ken mampir ke tempat makan karena perut keroncongan, tapi mereka gak punya uang sama sekali dan akhirnya Ken memberikan jam tangan. Ternyata jam tangan itu telah rusak dan mereka gagal mendapatkan makanan. Kemudian mereka gak sengaja melihat sebuah kasino UMKM. Anjir kot kasino UMKM Lalu Sioma meminta Ken agar ikut bermain. Meskipun gak punya uang, Ken terpaksa masuk ke sana agar mereka bisa membeli makanan. Kemudian demi keamanan Ken menyembunyikan Sioma dan putrinya dalam bagasi mobil rongsokan. Bye! Ken menuju sebuah butik untuk merubah gaya rambut khas sang dewa judi. Dengan menggunakan Oki Jelly Dream, Ken mulai membasahi rambut dan dengan percaya diri masuk ke kasino. Oh iya! Setibanya di sana, namanya juga kasino UMKM, terdapat banyak sekali jenis permainan, mulai dari poker hingga sabung ayam. Dikarenakan Ken adalah turis, Ken dibawa ke ruangan khusus yang angka taruhannya jauh lebih besar. Dengan kemampuan mencopet, Ken berhasil mendapatkan modal untuk berjudi. Baru aja permainan akan dimulai, tiba-tiba Sioma masuk dengan menggunakan setelan jas rapi. Kayak kenal, Sioma diiringi musik Tiongkok, tapi karena musiknya salah, Sioma pun langsung meminta diiringi dengan lagu sang dewa judi.
Ternyata si Oma berpura-pura menjadi dewa judi, sedangkan Ken berpura-pura menjadi murid yang dijuluki Knife alias Mamang Andilao. Kalian yang nonton film itu pasti tahu deh, film legend, dan semua itu dilakukan demi meyakinkan para pengunjung lain. Kemudian Ken mulai menunjukkan kemampuan bermain kartu dan tentu membuat semua orang terpukau. Tapi tiba-tiba ada perempuan cantik dan mengambil alih kartu yang lagi dimainkan oleh Ken. Kemampuan perempuan itu membuat Ken sangat-sangat terpukau. Perempuan itu mengajak si Oma bermain dan menantangnya agar menunjukkan seluruh kemampuan. Dikarenakan gak ingin malu, si Oma menerima tantangan itu dan berkata akan pergi jika udah mendapatkan minimal 10,000 baht atau sekitar 5 juta rupiah. Tapi permainan hanya berlangsung sebentar karena si Oma emang gak pandai berjudi. Alhasil si Oma keluar dengan tangan kosong dan wajahnya dilumuri coklat karena telah berani menggoda perempuan tadi. Gak lama si Oma menemui Ken dan berkata dia telah gagal. Tapi Ken ternyata gak bertaruh untuk kemenangan si Oma, melainkan untuk si perempuan. Akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan uang untuk membeli makanan. Simasan fan, tukang ofalo kokta ingin kumpulan. Dari sana mereka makan di sebuah restoran pinggir sungai, tapi baru aja beberapa suap malah dihampiri oleh perempuan tadi bersama pasukannya. Diketahui perempuan cantik itu merupakan pemilik butik yang setelan jasnya telah si Oma curi. Dia memberi waktu 24 jam agar si Oma membayar dan sebagai ganti rugi maka putrinya akan dibawa. Beberapa saat kemudian, Ken dan si Oma pergi ke tengah kota untuk mencari uang dan meminta bantuan agar bisa membawa kembali putrinya. Si Oma menemui seorang pengusaha untuk minta pinjaman dan akan melakukan apapun demi mendapatkan uang. Si Oma ditawari oleh si pengusaha itu bertanding kickboxing, tapi karena si Oma pasti kalah, si Oma meminta Ken untuk bertanding, yang penting bisa dapat uang. Secara gak sengaja Ken melihat Mocho dan segera menghampirinya. Tapi salah seorang teman Mocho menghina Ken dan akhirnya karena gak ingin disepelekan, Ken akan bertanding dan menajak taruhan teman Mocho. Igumayan juga leja mok sambo fu mok sai hai alidowa. Mocho sempat menahan Ken jangan bertanding karena yang dilawan pemain pro dan satu pukulannya bisa bikin gigi rontok. Tapi Ken bersikeras akan menunjukkan kemampuan di hadapan Mocho bahwa Ken memang mampu. Akhirnya Ken masuk ke atas ring, lalu si Oma mengingatkan agar Ken jangan pernah merasa takut. Meskipun rasa takut gak bisa ditutupi, tapi Ken berkata akan terus berjuang. Ken terus berusaha menghindar agar gak terkena pukulan dan sebisa mungkin bertahan sampai ronde selesai. Ronde kedua pun dimulai di mana Ken menyerang dengan agresif, tapi dia malah terkena tendangan. Melihat itu si Oma sangat H2C alias harap-harap cemas dan memutuskan untuk membunyikan gong lebih cepat. Saat akan memukul gong, si Oma agak sengaja memukul tangan wasit hingga membuat tangannya bengkak. Beruntung si Oma langsung memukul gong karena jika tidak maka Ken bisa-bisa dibuat pingsan oleh lawan. Beberapa saat kemudian si Oma teringat bahwa dia membawa serum untuk membuat kram otot. Diam-diam si Oma menyelinap ke dalam tim musuh dan memasukkan serum itu ke dalam air. Pertandingan pun kembali dilanjutkan dan serum tersebut ternyata berfungsi karena musuh gak bisa menggerakkan tangannya dengan cepat dan hal itu menjadi keuntungan untuk Ken. Dan pada akhirnya Ken berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian Ken merobek baju teman Mocho karena dia kalah dalam taruhan dan tentu hal itu membuat Mocho tertawa. Ken memberitahu Mocho bahwa saat ini putri temannya itu lagi diculik dan harus segera membayar tebusan. Mocho meminta Ken jangan khawatir karena dia akan membayar tebusan tersebut.
Beberapa saat kemudian Sioma mengajak sang putri bertemu dengan ibunya yang bernama Sean. Sioma merasa sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengan mantan istri dan ingin minta maaf karena dulu bersikap sangat egois. Kedatangan Sioma ternyata ingin menitipkan putrinya karena akan jauh lebih aman jika bersama Sean. Sioma juga memberikan kartu rekening dan setiap bulan akan mengirimkan uang untuk kebutuhan mereka. Papa! Di sisi lain, Ken dan Mocho mulai dekat kembali dan menikmati waktu liburan bersama. Mereka mengenang masa-masa dulu di mana Ken meninggalkan Mocho saat masih sayang-sayangnya. Ken minta maaf atas semua itu dan ingin memperbaiki hubungan dengan Mocho. Ada aki-aki nini saya lupa dah. Satu minggu kemudian Sioma memilih tinggal di rumah Ken karena akan jauh lebih aman dibanding terus bersama Interpol. Selain Sioma, Luo dan rekannya bernama Jiki juga akan menginap untuk menjaga Sioma. Melihat kedekatan antara Luo dan Jiki, Wei merasa sangat cemburu dan akan mengerjai mereka. Baru aja mau ke kamar, Jiki hampir dibuat celaka oleh Wei. Melihat itu Ken gak mau tinggal diam dan langsung membalas perbuatan Wei. Kemudian Ken mengenalkan robot asistennya pada Sioma yang tinggal diperintah aja. Maka robot itu akan bekerja. Tapi karena masih dalam proses penyempurnaan, robot itu gak memahami perintah dan malah membuat wajah Sioma gosong. Gak lama Ken dihubungi oleh Mocho mengajaknya pergi ke Macau untuk menghadiri sebuah pesta. Tanpa menunggu lama, Ken segera bersiap karena gak mau ketinggalan momen untuk terus bersama Mocho. Mafotong yang kafe ya. Yamilome. Setibanya di sana, Ken bertemu dengan orang yang dulu menantangnya yaitu Ma, dan diketahui saat ini telah menjadi murid Ken. Tanpa disadari saat ini Ken lagi diawasi oleh anak buah Changji karena Ken melindungi Sioma. Sakit ojo. Mai, Mai. Baru aja Ken tiba, dia langsung diajak oleh temu lain berjudi poker dengan taruhan siapapun yang kalah harus menyumbang untuk panti asuhan. Ken hanya tersenyum dan tentu menerima ajakan itu. Teman, kutiso intrigo, Mr. Pekka, welcome to Macau, thank you. Akhirnya permainan akan segera dimulai di mana setiap pemain harus mendepositkan uang sebesar 50 juta dolar Hong Kong. Ya, semacam buy-in atau minimal uang masuk itu. Dan setelah semua pemain mendepositkan uang, akhirnya permainan itu pun dimulai. Para pemain masing-masing diberikan 2 kartu dan setelah melihat kartu yang didapat, mereka mulai menaikkan bet. Seorang pemain mulai menaikkan bet sebesar 3,2 juta dolar Hong Kong, lalu gak mau kalah karena pede dengan kartu yang dia miliki hingga menaikkan taruhan menjadi 7,4 juta dolar Hong Kong. Permainan semakin menarik karena pemain lain menaikkan bet menjadi 10 juta dolar Hong Kong. Meskipun sempat ragu dengan kartu yang dia miliki karena hanya per 10, tetapi Ken dengan nekat langsung menaikkan taruhan menjadi 50 juta dolar Hong Kong. Aksi Ken itu ternyata berhasil memancing salah satu pemain yang langsung memilih all-in atau mempertaruhkan semuanya. Dikarenakan udah gak pede, Mak mundur dari permainan dan mulai mendekati pemain lain yang masih bertahan melawan Ken. Setelah semua kartu bandar dibuka dan tinggal membuka kartu masing-masing, pemain yang masih bertahan menaikkan taruhan menjadi 100 juta dolar Hong Kong. Pemain itu dengan pede mengeluarkan kartu dan ternyata mendapatkan 4 jack. Melihat hal itu, Ken sama sekali gak panik karena ternyata kartu yang dia miliki adalah Royal Flush lah. Dan akhirnya Ken memenangkan permainan. Aduh, kok kartunya berubah? Coba. Setelah permainan selesai, pemain itu mulai bertingkah aneh karena Ken udah memasukkan serum kejujuran ke dalam minumannya. Aksi tersebut membuat Mocho sangat penasaran bagaimana bisa Ken melakukan itu semua. Ken langsung memanggil Ma lalu menceritakan bahwa tadi Ma membantu menukarkan kartu dan dia jugalah yang telah memasukkan serum tersebut ke dalam minuman si pemain itu. Oh, begitu. Musik. Oh ya, bet.
Well, then Siwan, di sisi lain Luo didatangi oleh pimpinan Interpol, tapi entah kenapa tiba-tiba Jiki menembaki ia. Seketika Luo menyadari bahwa Jiki merupakan pengkhianat yang bekerja sama dengan DOA. Melihat itu Sioma segera bersembunyi dan berpura-pura menjadi robot untuk mengalihkan perhatian Jiki. Rencana itu ternyata berhasil dan Sioma mampu menjungkalkan Jiki ke dalam kolam. Tapi tiba-tiba pasukan pemburu bayaran datang dan tentu kedatangan mereka untuk membawa Sioma dan tanpa menunggu lama pimpinan pasukan itu langsung mengajak Luo bertarung. Yes! Dengan kondisi tangan di borgol, Luo berusaha melawan musuh tapi beruntung kan datang tepat waktu hingga mampu memberikan perlawanan. Tapi tiba-tiba datang pasukan lain dan menodongkan senjata ke arah Ken dan Luo. Ken mulai menunjukkan kecanggihan yang ada di rumahnya untuk melawan musuh. Tapi karena musuh membawa RPG, Ken segera mengajak Luo bersembunyi ke dalam dapur. Ken berkata bahwa ruangan tersebut jauh lebih aman dan tahan dengan ledakan. Kemudian Ken memarahi robot asisten karena udah di-upgrade tapi masih aja bertingkah bodoh. Ken pun segera memerintahkan robotnya itu untuk melawan pasukan musuh. Dalam sekejap robot Ken berubah menjadi besar dan menyerang pasukan musuh. Wow, anjay, robot yang tadinya gak bisa diandalkan akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan musuh. Ken sangat kagum karena kemampuan robotnya telah meningkat. Di kusih saya, habagam kisah. Baru aja senang tiba-tiba Ken mendapat kiriman video dari Changji yang meminta Ken dan Sioma datang ke sebuah tempat karena jika tidak putri Sioma akan dihabisi. Tanpa pikir panjang Ken dan Sioma segera pergi ke tempat yang ditentukan. Setibanya di sana tanpa mereka sadari, ternyata itu hanya jebakan karena mereka dibawa ke markas DOA yang terdapat dalam sebuah pesawat. Ken dan Sioma dibawa menghadap Changji dan ditunjukkan sebuah video di mana putri Sioma dan Mochao akan segera dilemparkan keluar pesawat. Melihat hal itu demi sang putri, akhirnya Sioma memberikan flash disk berisi uang 1,5 miliar dolar yang sebelumnya dia gelapkan dari perusahaan. Kemudian Sioma dibawa untuk menemui putrinya, sedangkan Ken masih diam di tempat. Di sana Ken menyadari bahwa Changji yang ada di hadapannya itu sebenarnya bukan petinggi perusahaan DOA, karena ternyata petinggi perusahaan DOA adalah orang yang sangat kenal dengan Ken, yang ternyata adalah Mochao. Tinggal lihat setoh hitam comeng. Gak lama Mochao pun muncul dan mengakui kehebatan Ken karena mampu menyadari hal itu. Ken bercerita bahwa dulu dia meninggalkan Mochao bukan karena gak cinta, tapi Ken menerima kabar bahwa Mochao terlibat dengan gangster dan kejahatan internasional. Dan Mochao yuale zige yang jantin hamil tesaun. Kemudian Mochao mengajak Ken bermain kartu yang mana harus cepat-cepatan menambil kartu yang paling besar. Untuk membuat permainan semakin seru, Mochao berkata jika dia kalah, maka Ken, Sioma beserta putrinya akan dibebaskan. Tapi jika Ken kalah, maka Sioma dan putrinya akan dilemparkan keluar pesawat. Meskipun taruhan nyawa, Ken mau gak mau harus menerima ajakan tersebut. Mochao dan Ken masing-masing mengambil kartu dan Mochao percaya diri karena kartu yang dia ambil sangat besar, tapi bukan Ken namanya karena kartu yang dia dapat jauh lebih besar dari Mochao. Hapsam nganidori. Lord. Di sisi lain Sioma menyerang para pengawal demi menyelamatkan putrinya dan dia mendapat bantuan dari Luo yang dari tadi bersembunyi dalam peti, sementara Ken mulai menyerang anak buah Mochao hingga membuatnya terdesak dan dengan kemampuan yang dimiliki Ken bisa mengalahkannya dengan sangat easy. Beberapa saat kemudian Sioma memberitahu bahwa uang yang baru aja dipindahkan itu akan kembali karena dibatasi oleh waktu. Hal itu membuat Mochao sangat marah dan meminta anak buahnya agar kembali menyerang Sioma. Tapi Sioma yang ternyata punya kemampuan gulat dalam sekejap bisa mengalahkan mereka.
Sementara itu Luo kembali baku hantam dengan anak buah Mocho karena ada pertarungan yang belum mereka selesaikan. Keduanya memberi perlawanan yang sangat sengit hingga musuh akan meledakkan diri dengan bom. Luo yang masih dalam keadaan di borgol teringat ilmu dari Ken dan dengan cepat langsung membuka borgol dan kemudian situasi menjadi menegangkan karena pesawat mulai gak stabil dan kalau lama lagi akan terjatuh. Ken segera menahan Mocho karena akan menangkapnya. Himatnya itu yang doleh. Entonces asibele. Mocho berkata bahwa dia selalu kalah dari Ken, mulai dari percintaan sampai persoalan bisnis. Ken membujuk Mocho jangan sampai bunuh diri dan akan mengampuni jika Mocho mau minta maaf. Tapi seperti perempuan pada umumnya, minta maaf merupakan kata yang paling horor dan sulit diucapkan. Dan pada akhirnya, Mocho memilih untuk bunuh diri. Aduh, benar, lebih baik bunuh diri daripada minta maaf. Dan akhirnya